Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar pernah menikah dengan seorang wanita bernama Qatilah binti Abdul Uzza. Dari pernikahan mereka, lahir seorang putri bernama Asma. Beberapa tahun kemudian, Qatilah melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Setelah kelahiran Abdullah inilah, Abu Bakar masuk Islam dan menceraikan Qatilah. Perpisahan ini terjadi dikarenakan Qatilah tidak bersedia mengikuti ajakan suaminya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibu mereka, Asma dan Abdullah memilih untuk masuk Islam seperti ayahnya. Pada suatu hari, Qatilah merindukan anak perempuannya. Ia berencana untuk mengunjungi Asma. Ketika tiba di rumah putrinya, Qatilah mengetuk pintu. Asma yang mendengar ketukan pintu bergegas menghampiri sumber suara. Lalu ia bercakap-cakap dengan tamunya dari balik pintu. "Siapakah engkau?" "Ini ibu, nak. Ibu rindu sekali padamu. Bagaimana kabarmu?" Asma terkejut mendengar suara ibunya. Ia tidak menyangka bahwa ibunya akan berkunjung. Lalu Asma memberitahukan kabarnya kepada Qatilah. "Alhamdulillah, kabarku baik-baik saja, Bu." Qatilah memohon kepada Asma agar dibukakan pintu. "Ibu bawakan oleh-oleh untukmu, nak. Bukalah pintunya." Asma yang berada di balik pintu merasa bimbang. Ia takut berdosa jika membukakan pintu untuk ibunya yang musyrik. Lalu Asma menarik tangannya dari daun pintu. Ia mengurungkan niat untuk menyambut ibunya. Meskipun sekarang hubungan mereka terhalang perbedaan akidah, kasih sayang Qatilah terhadap anak-anaknya tidak berkurang sedikit pun. Qatilah kembali membujuk Asma. "Wahai anakku, bukalah pintunya. Pasti engkau sangat senang dengan oleh-oleh yang ibu bawa. Ada keju, obat penyama kulit, dan minyak samin kesukaanmu." Asma berbicara kepada ibunya dengan perasaan bersalah. "Wahai ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku juga sangat merindukanmu." Qatilah mendesah panjang lalu meninggalkan rumah Asma. Hati Qatilah terasa hancur setelah ditolak oleh putrinya sendiri. Di balik pintu, Asma mendengar langkah kaki ibunya mulai menjauh. Selepas kepergian Qatilah, Asma dilanda kegelisahan. Untungnya tak lama kemudian, Asma berjumpa dengan Aisyah. Usia mereka terpaut 10 tahun lebih tua Asma. Aisyah adalah putri ayah Asma dari ibu yang lain. Kepada Aisyah, Asma menceritakan semua kegelisahannya. "Wahai Aisyah, adikku tersayang, ibuku tadi berkunjung, namun aku malah menyuruh beliau pulang. Aku takut mempersilahkannya masuk karena dia masih musyrik. Aku mohon, tanyakan perkara ini kepada Rasulullah." "Baiklah, akan aku tanyakan kepada Rasulullah." Sesampainya di rumah, Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah tentang masalah kakaknya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Mumtahanah ayat 8 untuk menjawab keraguan Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah dengan bijaksana. "Wahai Aisyah, sampaikan kepada kakakmu, ia tidak berdosa jika mempersilakan ibunya masuk ke rumah. Jika ibunya memberikan hadiah, ia juga boleh menerimanya." Aisyah tampak senang mendengar jawaban dari Rasulullah.
Ia tidak sabar untuk memberitahukan berita gembira ini kepada Asma. Aku telah berbicara dengan Rasulullah mengenai kegelisahanmu. Beliau mengatakan bahwa engkau boleh mempersilahkan ibumu jika beliau datang lagi, dan engkau juga boleh menerima hadiah darinya. Kemudian Aisyah membacakan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Asma merasa lega mendengar penjelasan Aisyah. Sekarang ia tidak perlu lagi merasa berdosa jika ibunya datang berkunjung. Ia lalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Aisyah. Terima kasih banyak wahai Aisyah. Sama-sama kak. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya sebagai umat Islam, kita tetap berbuat baik kepada non-muslim, seperti para wanita dan orang-orang lemah, selama mereka tidak menyinggung dalam hal agama atau mengusir kita dari rumah. Hal tersebut semata-mata agar tercipta suasana rukun di kalangan masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab.